Biar pada ngantuk, kita pada semangat dulu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Jadi peserta untuk acara ini Wawasan Nusantara, yang penting semangat, happy, ceria. Jangan sampai adanya undangan dari Kesbangpol, pesertanya pada lemes. Nah, Kesbangpolnya nggak undang lagi. Kalau pada semangat, Kesbangpol siap bikin acara rutin tiap bulan. Ya Pak Kabid ya. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, Bapak Andi Oni Priantono. Yang terhormat Bapak Sekda, Bapak Soma Atmaja. Yang terhormat Bapak Kabid Ideologi Kesbangpol, Bapak Hananta Putra. Ini perwakilan Bapak Kabid Ideologi, Bapak Hananta Putra. Orangnya ganteng, baik hati dan tidak sombong. Karena dia memanggil kita, berarti tidak sombong. Makanya yang kita inginkan adalah, walaupun saya belum masuk materi wawasan Nusantara, yang penting pesertanya semangat. Kalau semangat, narasumbernya semangat. Kalau udah bersumber, sebenarnya lebih enak sih, datang sebentar bisa pulang. Cuma kalau kita tidak semangat, kategorinya berarti acaranya gagal. Lah kalau gagal, besoknya diundang lagi. Makanya kita narasumbernya semangat, pesertanya semangat, yang diundang semangat, ya besok undang lagi, ya Pak Kabid ya. Oke, masuk ke poin wawasan Nusantara. Naik, Mas Harso. Tujuan materi adalah memperkuat kesadaran berbangsa bernegara, meningkatkan rasa cinta tanah air, menjaga keutuhan wilayah NKRI, mengintegrasikan keberagaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Kita ini yang penting kompak. Wawasan Nusantara ini kan punya kompak, wawasannya luas. Jadi kita berpola pikirnya maju. Walaupun kita bersuku-suku, contohnya di sini nih, beberapa organisasi, beberapa kumpulan, lembaga, Karang Taruna, ataupun Persatuan PSHT, Setia Hati, dari masyarakat Binong, Sukandiri, Kosambi, Tiga Raksa, yang penting kompak. Kompak artinya wawasan kita nambah maju, meningkatkan rasa cinta tanah air. Jangan cinta tanah air, airnya susah, tanahnya ngontrak. Nah, kita harus bisa berdiri, berpola pikir maju. Ya kita juga kadang-kadang, waduh gimana nih, tanahnya susah, air susah. Ya kita berpikir bareng, biar kita sumber dayanya, SDM-nya, sumber daya manusia maju. Oke, next Mas Hansam. Yang penting semangat Mas ya, Kang, Mbak, Bu. Kalau kita lemes, waduh. Ini apalagi Bang Belon ini, saudara kita ini, Bang Boni, warga PSHT, LP, KPK. Ada yang dari OMT nggak? Mahasiswanya ada nggak? Coba tunjuk jari. Ini narasumbernya senior kamu. Semangat. Kamu ini anak muda, anak mudi, harus semangat, rajin berorganisasi, rajin ikutin peserta. Yang penting semangat. Besok mau jadi apa? Nusantara. Yang penting semangat dulu. Oke. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hukum adalah Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang penting kita bersatu. Tetap Indonesia itu negaranya luas, harus kita bersatu. Contoh kita, orang rantau masuk di daerah Cicengir, Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Yang penting kita bisa nyatu. Kalau nyatu kita pasti kompak. Kalau kompak berarti menghindari perselisihan. Seperti itu. Kalau kitanya, waduh ini serba nggak cocok, serba nggak ini nggak. Yang penting komunikasikan. Yang penting biar selalu kompak. Makanya kita kumpulkan dari Kesbangpol bermacam-macam elemen. Artinya ada dari organisasi persaudaraan hati, ada dari Karang Taruna, ada bermacam-macam, ada mahasiswanya. Lanjut, Mas. Ini ketuanya Bapak Tamrin harus semangat, ketua penelitian. Aspek wawasan Nusantara.
aspek ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang penting kita berideologi, prinsip kita pegang. Kalau kita ini pokoknya pegang prinsipnya. Secara agama, akidahnya kita pegang. Aspek politik, kesatuan dan kesatuan rakyat. Aspek ekonomi, pemerataan, pembangunan dan kesejahteraan. Apa? Ya tujuannya ngobrol bareng, ngopi bareng, ya seolah-olah ya kita bikin seminar. Pokoknya kita semangat. Dan kita dari dulu juga sering sih dipanggil Kes Bangpol, Pak. Alhamdulillah dari udah lama kiprah di Tangerang ini. Makanya saya senang sekali kalau acaranya Kes Bangpol. Yang penting hadir, duduk, waduh sumringah, pulang happy. Jangan sampai pada lemes. Oke, lanjut. Ya, Bang ya. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wadah, wilayah NKRI sebagai kesatuan geografis, masyarakat budaya, sumber daya alam. 3. Tata laku interaksi antar unsur dan sistem nasional. Lanjut, next, yang itu udah pada tahu lah. Haus. Aku minum dulu ya. Terlalu semangat ini haus. Ngopi nanti lah. Terima kasih Pak Habib. Ini Bapak berideologi, Pak. Pengertian. Aku tuh kalau acara, Pak, nggak semangat ini lemes, Pak. Harus semangat. Karena prinsip kita kalau nggak semangat kita ngantuk, Pak. Kalau ngantuk pengennya pulang, apalagi ingat anaknya, ingat istrinya, apalagi yang tadi istrinya pamitan sama suaminya agak cemberut karena belum disiapin kopi, kan ingin buru-buru pulang, Pak. Oke, Bang Eskia, semangat, Bang. Oke, lanjut, Mas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita saling menghormati perbedaan budaya dan agama, menjaga lingkungan dan sumber daya alam, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, partisipasi aktif dalam menjaga keamanan wilayah. Artinya, menghormati suatu budayaan, pandangan, budaya, dan kita ini di Tangerang ini, contohnya nggak usah jauh-jauh, Tangerang, kita ini majemuk. Di Tangerang ini luar biasa, kebudayaannya luar biasa, sukunya dari mana-mana ngumpul, ambrok di, kalau bahasa orang Jawa ambrok di Tangerang. Itu dari mana-mana, ada orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, di Banten, Jawa Banten Kulon sampai Jawa Banten ujung Madura, Jawa Timur, sampai orang Sulawesi, sampai daerah Ambon. Artinya apa? Yang penting kita saling mengenal. Contoh kita nih, ini kita ibu bapak, kalau saya tidak pernah diundang sama Kes Bangpol nih sebagai narasumber, ya bapak ibu nggak kenal saya. Yang kenal cuma tetangganya, Pak. Itu pun kalau saya minta kopi, kan begitu. Kalau dikasih, ya artinya kita saling mengenal, menghargai satu sama yang lain. Yang penting kita saling rukun, saling kompak. Artinya menjaga, menghormati, gitu Bang Belong ya. Iya aja pokoknya Bang, jangan sampai enggak, ntar dipotong sama saya. Lanjut. Happy harus happy. Jadi kita ini sebagai putra putri terbaik bangsa Indonesia untuk membangun bangsanya, yang penting harus ceria, semangat. Jangan beda sedikit pandangan, marahan, jangan. Silaturahmi biar dikasih kopi, ngobrol, komunikasi, ya Pak ya. Iya harus betul, jangan sampai enggak kalau bapak ibu gak bantuin saya dipotong honornya. Ibu juga kan bapak Pak, potong juga sama saya. Repot, makanya apa kata narasumber, iyain aja dulu. Oke, kalau enggak absennya saya nahan. Candaan. Oke lanjut, udah. Solusi dan strategi pendidikan nasional, memasukkan wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan, pembangunan merata, fokus pada daerah tertinggal dan perbatasan,
penguatan sistem pertahanan dan keamanan, menjaga wilayah NKRI dari ancaman luar. Pendidikan nasional, memasukin wawasan Nusantara, kurikulum pendidikan. Kalau dulu ada namanya PMP Pak ya, Pendidikan Moral Pancasila. Artinya yang itu yang dididik itu moralnya Pak, moral. Arti kita biar paham, artinya bermoral. Kalau orang kita ini adab lah, biar tahu adab. Adab itu berarti yang muda menghormatin yang tua. Seperti itu. Lah kalau yang mudanya semau gua semau ya sama aja, jadi bodoh amat, nggak gua kasih ntar minta motor kan gitu Pak. Pembangunan merata, fokus pada daerah tertinggal dan perbatasan. Nah kita ini pembangunan yang merata, keinginan kita emang semua harus merata Pak Kabid. Bangsa Indonesia tujuannya mulia, pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu dikatakan Indonesia itu makmur. Yang jadi masalah, narasumber kadang-kadang ngomong apa adanya juga nggak masalah Pak. Yang baik kita sampaikan kan gitu. Artinya kita pemahaman politik begitu Pak. Jadi pembangunan sini ketinggalan. Makanya saya kadang-kadang kalau nggak pas tak sampaikan ke dinas-dinas Pak, ini seperti ini. Ya artinya tujuan kita biar dilaksanakan. Tapi kalau yang belum ya tak omongin lagi. Artinya pembangunan biar merata. Contohnya pembangunan di desa apa tertinggal, maksudnya begitu Pak. Kita sampaikan aja ke dinasnya. Ya nggak usah sungkan-sungkan, nggak malu-malu. Punya perwakilan dewan kita ngomong, punya camat kita ngomong, punya dinas kita ngomong, biar pembangunannya merata. Masa gangnya becek, malu lah. Apalagi hidup di Tangerang. Artinya begitu. Oke lanjut. Kesimpulan dan penutupan. Wawasan Nusantara adalah pandangan yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami wawasan Nusantara, setiap warga negara dapat kontribusi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kalau ntar mau sesi tanya jawab, habis sesi ketiga, Anda bertanya pasti saya jawab. Kalau Anda bertanya saya tidak jawab, temuin saya. Itu Bapak Ibu ya, asik. Yang penting syaratnya bawa gula, bawa teh. Temuin saya. Kalau nggak mau bawa, jangan temuin. Ya nggak apa-apa, ntar kalau sudah sesi ketiga kita adakan sesi tanya jawab, nggak masalah. Artinya membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Apa ada kendala, keluhan sampaikan. Kita ini narasumbernya para praktisi, dan kebetulan ini Bang Dr. Denny Umbara Eskom SHM ini satu tim Pak, satu partner sama kita. Dan alhamdulillah saya juga di warga persaudaraan PSHT ini banyak saudara Pak, khususnya wilayah Curug Pak. Alhamdulillah banyak dekat Pak, teman-teman di Bang Denny Leon juga dekat, banyak di sini Pak. Artinya kita ini pokoknya kalau ntar habis masalah materi ini, acara Kesbangpol kok pengen tahu banyak informasi, pengen nanya, nggak masalah. Temuin Bang Rubadi aja yang paling baik dan ganteng, baik hati dan tidak sombong. Temuin di rumahnya dekat, rumahnya daerah Curug dan sekitarnya. Kalau nggak tahu, tanyakan ketua Karang Tarunanya, tanyakan ketua KNPI-nya, tanyakan lurahnya, tanyakan sama Pak, kenal nggak sama Pak Rubadi? Yang ini orang yang baik, pasti kenal dia. Kalau nggak kenal, ya nanya lagi. Oke Pak ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.